Selamat pagi, teman-teman semuanya. Kok sangat asin sekali ya? Sangat asin. Lalu tujuan kan? Halo Kak Amelia, selamat pagi Kak. Selamat pagi teman-teman semuanya. Di pagi hari ini ada pesan ya, pesan semesta nih. Boleh di screenshot, boleh di foto ya. Pesan semesta di pagi hari ini. Ya, semuanya pasti berlalu, badai juga pasti berlalu ya toh. Ya, semuanya akan berlalu ya. Dulu kita pengen mengendalikan yang terjadi satu. Susah melepaskan dan ingin tidak ada perubahan ya. Jadi dulu ya saya sendiri pun pengennya itu ya gitu-gitu terus. Gak pengen berubah ya. Ya, tapi kenyataannya dalam kehidupan ini tuh selalu dinamis ya, ada perubahan dalam hidup ini ya. Mudah berubah seperti ombak di lautan yang muncul dan tenggelam. Yang dulu sahabat sekarang bisa menjadi musuh nih. Yang saling mencintai bisa saling membenci. Yang dulu kaya mungkin sekarang bisa jadi miskin. Yang dulu baik sekarang pun juga bisa menjadi buruk ya. Ya, kita adalah yang sadar bahwa film kehidupan ini sedang berjalan. Ya, makasih ya yang sudah bergabung. Kalau kalian ada sebuah pertanyaan, boleh diketik di kolom komentar ya teman-teman ya. Ya, boleh diketik di kolom komentar nih. Ya, terus kemudian nih, tak bacain dulu ya pesannya ya. Semua akan berlalu apapun itu. Dulu kita pengen mengendalikan apa yang terjadi. Susah melepaskan dan inginnya tidak ada perubahan. Tapi nyatanya kehidupan ini dinamis. Mudah berubah seperti ombak di lautan yang muncul tenggelam. Yang dulu sahabat bisa menjadi musuh. Yang saling mencintai bisa saling membenci. Yang dulu kaya sekarang pun bisa menjadi miskin. Yang dulu baik mungkin sekarang juga bisa menjadi buruk. Kita adalah yang sadar bahwa film kehidupan sedang tayang tanpa terlibat. Hanya menyaksikan. Maka kamu akan mengetahui wajah Tuhan yang sesungguhnya. Netral akan membuat energi kita membesar. Energi yang tanpa batas, selaras dengan alam semesta. Selamat menyaksikan film dunia sandiwara ini. Apapun itu, semuanya pasti berlalu. Begitu ya teman-teman semuanya ya. Halo Pak Azhar. Bagaimana kabarnya Pak Azhar di pagi hari ini? Dalam keadaan yang sehat, bahagia, damai ya Pak ya? Gitu ya Pak ya? Pagi hari ini tuh cerah sekali ya, Masya Allah. Nah, pagi-pagi tadi tuh udah ada pesan ya. Udah ada pesan dari semesta ya. Nah, teman-teman biasanya ya, kalau saya mendapatkan sebuah pesan ya, itu pesannya itu dalam batin ya. Dan itu seperti saya bisa menerjemahkan Waalaikumsalam Bunda Aulia, Aula.
saya seperti bisa menerjemahkan apa yang ada di dalam batin itu, sehingga tiba-tiba ya mungkin muncul tiba-tiba nih. Nah biasanya kalau muncul tiba-tiba ya saya akan tuliskan langsung ya menjadi sebuah tulisan yang ada di grup saya kan ada grup ya. Jadi kalau aku ada tulisan apa ya tiba-tiba kayak gitu saya tulis dulu di grup Zero Ismi dulu ya. Nah setelah saya ada waktu luang ya saya akan edit ya, saya akan edit tulisan itu dan saya jadikan sebuah VT seperti ini ya. Makanya saya sebut dengan pesan semesta ya, karena pesan ini tuh bukan dari aku ya, dari aku mikir ya, tapi pesan ini benar-benar dari Tuhan yang dilewatkan batin ini, sehingga ada suara-suara dari dalam, ada pemahaman baru dari dalam ya, yang sehingga saya sedang menyaksikan segala pemahaman yang Tuhan berikan ya. Tuhan lewatkan oleh diri ini dan saya tuliskan ya. Jadilah sebuah pesan. Makanya ini disebut, mungkin kalau zaman dahulu kala ini tuh disebut dengan wahyunya gitu ya, kayak wahyu ilahi atau wahyunya Nabi Muhammad gitu ya. Kalau Nabi Muhammad juga sama kan ya, pesannya itu harus murni dari Tuhan, maka namanya Al-Quran. Nah kalau teman-teman membaca Al-Quran ya disitulah itu bacaan Al-Quran itu tuh indah ya kan. Bacaan Al-Quran di situ sangat indah karena apa? Bukan manusia yang membuat. Sama seperti misalkan ada tulisan di sini yang saya buat ya. Di sini kan saya nggak membuat tulisan ya. Saya hanya sedang menerjemahkan apa yang ada di dalam batin ya, yang dititipkan oleh Allah nih ya. Nah kemudian saya tuliskan, saya saksikan, saya tuliskan menjadi sebuah tulisan yang saya tulis sebagai pesan semesta pagi ini gitu ya. Nah pesannya seperti inilah, kemudian saya jadikan VT ya, itu hasil karya Tuhan ya, bahasanya ini adalah hasil karyanya Allah yang sedang saya saksikan dan saya salin menjadi sebuah karya tulisan, kemudian saya jadikan VT gitu ya. Dan itu bisa dibaca oleh teman-teman siapapun yang membaca di VT-VT-nya Zero Ismi ya. Kalian bisa membaca itu dan semoga itu pun juga kalimat-kalimatnya yang hadir ya membuka kesadarannya jiwa-jiwa yang lain yang mungkin mereka sedang bingung atas hidupnya, mereka bingung atas solusi dari kehidupan dia ya. Dan akhirnya karena mungkin ya skenario-nya Tuhan tuh saya nulis, kemudian di tulisan itu ya ketika orang-orang membaca itu tiba-tiba mungkin mereka itu sadar ya, mungkin mereka jadi sadar, mereka jadi bisa berubah misalkan nih, itu kan skenario-nya Allah ya. Jadilah di situ skenario-nya Allah itu hadir bahwa oh ada sebuah tulisan yang ini tulisannya seakan-akan dari Allah ya, lewat aku, kemudian seakan-akan juga ada jiwa yang lain yang sadar. Padahal itu cuma seakan-akan saja ya. Ya jadi bukan teman-teman yang sadar loh ya. Bukan teman-teman yang mendapatkan pencerahan ya. Ya, jadi kalian harus sadar penuh bahwa bukan kalian yang mendapatkan pencerahan, tapi kalian yang sedang menyaksikan ada skenario dalam dirimu yang seakan-akan mendapatkan pencerahan. Dan di sini juga sama, saya yang sedang menyaksikan diri saya yang seakan-akan digunakan oleh Allah untuk memberikan pencerahan atau memberikan materi. Ya, jadi bukan aku ya yang memberikan materi ya, tapi kita semua ini sedang menyaksikan skenario-nya Allah sedang berjalan di pagi hari ini. Maka kita sekarang sedang stay dalam kesadaran penuh ya. Nah ketika kita stay dalam kesadaran penuh, maka kita mampu ya mendengarkan suara ilahinya itu datang dalam batin. Ya karena kita stay dalam keheningan. Yang disebut dengan stay dalam keheningan itu gimana? Bukan diem badannya diam nih ya. Yang disebut dengan stay dalam keheningan itu bukan badannya juga diam nggak ngapa-ngapain ya. Yang dimaksud stay apa? Ya batinnya dan pikirannya itu bisa mengamati ya, batinnya dan pikirannya itu dia sadar penuh gitu loh akan kehidupan di dalam dirinya. Nah kehidupan dalam dirinya itu kan ada komponen pikiran, ada komponen perasaan ya, ada emosi, ada ego. Nah dia di posisi di tengah, di mana dia tahu ketika ada pergerakan egonya dia tahu ada pergerakan pikirannya ya, dia tahu ada semua pergerakan yang ada dalam dirinya. Nah dia stay dalam kesadaran disitulah, makanya dia akan fokus sama dirinya sendiri dan dia paham akan hidup ini itu apa sih sebenarnya ya. Nah itu teman-teman bisa baca di VT-VT saya ya.
Saya sudah jelaskan juga, dan atau bisa silahkan lihat di YouTube-nya saya. Ya, di YouTube-nya saya itu udah banyak penjelasan ya tentang kehidupan ini seperti apa sih ya. Dan semoga itu menjadi pemahaman untuk pikiranmu ya, pikiran kita semua untuk terlatih stay dalam sadar, dan pikiran, emosi, ego kita yang akhirnya mereka akan luluh dalam kesadaran kita. Mereka akan support kita, mereka akan jadi sahabat kita. Yang awalnya mereka itu sangat-sangat liar sekali ya. Mereka satu sangat liar, dua nakal banget ya. Banyak suara-suara yang muncul di pikiran. Dan karena kita sudah melatih skill kita untuk selalu sadar nih setiap saat, maka mereka itu tidak lagi untuk menggodain kita. Mereka itu akan menjadi satu kesatuan utuh sama kesadaran kita. Mereka akan, apa ya bahasanya? Mereka akan melebur ya. Ya, mereka itu akan melebur sama kesadaran kita. Ya, jadilah tidak ada suara lagi dalam benak kita ini. Tidak ada lagi nih. Karena apa? Kenapa kok ada suara-suara pikiran yang muncul? Suara pikiran, suara emosi, emosi apa namanya? Sensasi badan fisik di emosi ya. Habis itu suara di pikiran muncul, dan ego-ego yang susah untuk dikendalikan. Kenapa? Karena mereka itu terluka ya teman-teman ya. Mereka itu ada luka-luka banyak banget di masa lalu, sehingga mengharuskan mereka itu harus bersuara sekarang dan tidak terima. Makanya kita sebagai kesadaran ini ya memberikan pemahaman ya. Kita memberikan pemahaman kepada ego, pikiran, dan emosi ini ya. Dan otomatis ya ketika kita memberikan pemahaman ya, perlahan-lahan seperti mendidik anak kecil tuh ya. Satu, mendidik kepikirannya, mendidik ke egonya ya. Kemudian emosi itu tuh akan sangat-sangat apa ya, yang mungkin awalnya tuh gede banget ya, lama-lama dia itu tidak gede, jadi kecil. Karena apa? Karena kesadaran kita sudah lebih besar mengambil alih itu ya. Kesadaran kita sudah lebih besar mengambil alih itu, maka yang terjadi adalah kita benar-benar bisa eling ya, bahasa Jawanya itu eling dan waspada ya, eling lan waspodo gitu ya. Itu atas apa? Pergerakan batin, pergerakan diri palsu dalam diri kita ya. Jadi kan ada terbentuknya diri palsu ya. Ketika kita dilahirkan nih ya, ruhnya kita berada di badan fisik. Ketika lahir kita belum tahu diri palsu karena kita belum diberikan apa-apa ya. Nah, ketika kita berjalannya waktu, umurnya sebulan, 2 bulan, setahun, sampai akhirnya 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun nih ya, kita diberikan diri palsu. Karena apa? Diri palsu kan bukan sesuatu diri yang memang bukan aslinya ya. Nah, bukan aslinya itu kan bukan kemurnian kan. Jadi tidak jujur ya. Ya, jadi tidak jujur. Contohnya, kita itu ya naturalnya memang marah gitu ya. Tapi kita itu sudah ada banyak sekali data bahwa tidak boleh marah. Ya, satu, marah itu buruk, nggak baik. Yang akhirnya kita tidak bisa menjadi diri yang sejati. Nah, diri yang sejati itu apa? Ya, ketika kita emosi ya. Ketika kita dalam kondisi yang marah nih, kita sadar ada kemarahan ini yang hadir. Ya, kita mengakui bahwa oh ternyata aku sedang marah. Oh, aku nggak terima ya diginiin ya. Kemudian misalkan kita sedang rindu seseorang ya, boleh nih. Aku rindu banget ya sama seseorang. Itu juga semua itu diakui sama diri sendiri. Jadi jangan ditolak. Tapi kalau kita ada suara bahwa aku tuh pengen marah terus, kalian tuh mengkat ya atau memotong bahwa kamu nggak boleh marah. Marah kan dosa misalnya gitu ya. Marah itu nggak baik. Nah, itu suara-suara kamu tuh yang membuat kemarahan kamu tidak natural dan energinya itu kayak tersumbat. Karena apa? Karena kita sudah diberi data nggak boleh marah. Kok kalau kamu melakukan hal ini tuh menyimpang dari agama misalkan ya. Akhirnya apa? Jiwa itu tidak mengekspresikan sejatinya dia. Dan aslinya sejatinya nanti dia mengekspresikan, walaupun mungkin ya dia itu salah melakukan, tapi dia nanti akan mendapatkan pelajaran hidup dari situ. Tapi enggak ya, kita itu tidak dilatih untuk natural. Ya, kita dilatihnya bahwa tidak boleh ini, enggak boleh itu melanggar agama, ini melanggar norma sosial dan ini itu ya.
Dan aslinya ya ketika jiwa itu diberikan sebuah kebebasan, mereka itu udah tahu loh. Ini nggak boleh itu udah sadar, udah tahu aslinya. Misal pun mereka itu memang pengen percobaan melanggar ya. Mereka itu nanti akan dapat pelajaran kehidupan lagi gitu loh. Jadi di sini tuh bukan tentang salah dan benar ya kehidupan kita ya. Kehidupan kita itu ternyata tentang pembelajaran jiwa aja. Oh, rasanya marah itu gini ya. Oh, rasanya aku itu jatuh cinta kayak gini ya. Oh, rasanya aku itu rindu kayak gini. Oh, rasanya aku takut begini ya. Jadi jiwa itu hanya mengalami pembelajaran aja, ya, bukan sesuatu yang salah. Misalkan kita mengatakan bahwa ya, marah nggak boleh, jangan marah itu negatif tuh, ya. Jangan takut, takut itu hal yang negatif, gitu ya. Kita sudah nggak berani untuk marah gitu loh. Kita tidak berani untuk takut. Bahkan kita tidak berani untuk mengakui kita sedang marah, kita sedang takut, itu malu banget. Malu karena apa? Kita sudah punya lapisan lagi bahwa itu nggak boleh, itu negatif. Itu sudah dinilai negatif oleh masyarakat. Kita udah dijudge, kita udah dihakimi ya, bahwa kamu kurang iman, kamu tuh nggak deket sama Tuhan kalau marah. Akhirnya apa? Kita tidak punya keberanian diri untuk menghadapi rasa kita sendiri karena tertutupi oleh lapisan dogma. Jadi dalam diri kita itu ternyata ya ada lapisan yang menghalangi. Jadi ketika kita mau naturalnya, kita itu tidak bisa. Ketika jiwa kita itu mau natural, itu tidak bisa. Karena ada lapisan yang menghalangi lagi. Apa itu? Dogma-dogma, data-data yang dikatakan lingkungan, masyarakat, dilatakan oleh keluarga dan semuanya yang mengatakan seperti itu. Ini kan contoh yang sangat simpel ya. Ketika kita marah waktu kecil tuh udah dikasih tahu, jangan marah kamu, nggak boleh ya kamu marah ya gitu. Ya itu kan dididik seperti itu ya, nggak boleh kamu marah, nanti kalau kamu marah rezekinya hilang. Terus kalau kamu marah kamu nanti masuk neraka, kalau kamu marah kamu dapat dosa. Ya kalau kamu marah nggak deket loh sama Tuhan ya. Dan itu sudah berapa aja lapisannya yang sudah sangat tebal sekali. Makanya kenapa ya ketika saya mungkin bilang ke teman-teman bahwa kamu harus menerima emosi kamu. Kamu harus menerima emosi kamu. Terima rasa marah kamu, tapi tidak bisa menerima. Mereka bingung gimana sih caranya nerima. Nerima kan seperti ya, misalkan tangan kita ini dibuka, ya udah nerima kan kayak gitu aja ya, udah nerima. Tapi kan nggak bisa. Kenapa? Karena ada mental blocknya, ada penghalangnya. Ya penghalangnya apa? Data-datanya itu yang membuat kita tidak mampu menerima emosi kita sendiri. Bahkan ada juga loh yang bilang sama aku gini, Mbak aku boleh nggak nangis kayak gitu ya. Jadi dia pun itu mau nangis tuh sampai bertanya apakah aku boleh menangis. Tahu nggak teman-teman, kenapa ada orang itu nangis tuh nggak berani? Karena waktu kecilnya dia ketika mau menangis dia itu sudah di stop dengan dibeli jajanan ya, sudah di stop diberikan sesuatu biar dia itu diem, nggak boleh, jangan nangis ya, kamu jangan menangis ya, nangis itu cengeng, nangis itu tanda kamu tuh lemah. Dari kecil sudah ditekan ya semua perasaannya sampai dia itu nggak bisa menangis, bahkan dia itu merasa bersalah loh ketika dia menangis. Padahal teman-teman ya, menangis adalah natural ya, menangis adalah naturalnya jiwa yang mengekspresikan. Dia menangis, dia marah, dia kecewa, dia jatuh cinta ya, dia merasa rindu, dia merasakan bahagia, dan itu natural gitu loh. Jadi kalau ketika sudah ada ketentuan aturannya yang sudah selalu kita dapatkan sejak kecil, itulah yang membuat hidup kita tidak natural, hidup kita tidak apa adanya ya, hidup jiwa kita ini ya, ruh kita ini tidak orisinil, bahasanya tidak asli. Kita itu selalu membawa topeng-topeng yang luar biasa banyak sekali, dan setiap topeng-topeng yang kita bawa setiap harinya itu yaitu membawa beban untuk jiwa, karena kita tidak apa adanya dalam hidup ya, kita tidak apa adanya, kita terikat oleh aturan-aturan, kita terikat sudah oleh dogma-dogma misalkan ya, dan apapun yang dikatakan orang lain, dikatakan lingkungan kita, sudah terbawa oleh diri ini, sehingga kita itu selalu membawa topeng ya. Kita acara A kita pakai topeng A nih,
Kita acara B nih kita pakai topeng B gitu ya. Kita acara C beda lagi topengnya, dan banyak sekali topeng yang kita gunakan. Makanya kenapa kita kembali pada diri kita sendiri ya. Kembali pada diri kita sendiri itu bagaimana mengenali dirimu. Karena sesungguhnya ketika kita mengenal diri kita, maka kita akan mengenal siapa Tuhan kita. Nah, disinilah saya juga dulu belajar ya teman-teman ya. Ternyata selama ini saya juga pakai banyak banget topeng, nggak enakan satu ya, nggak enakan, takut salah ya, takut di apa? Dihakimi ya, takut dimarahi, kemudian saya takut dinilai buruk, dan itu banyak sekali ternyata topeng-topeng yang sudah ada dalam jiwaku ya. Dan ternyata ya ketika saya membedah diri saya sendiri itu sampai bertahun-tahun ya, bertahun-tahun membedah diri saya sendiri. Oh ternyata saya itu begini ya, oh ternyata saya itu punya sisi nggak enakan sama orang, takut dinilai salah, terus saya takut dimarahi. Ya ampun, ternyata diriku tuh kok tebel banget lapisannya ya. Nah, dari situlah saya sadar ya, ternyata jiwa saya begitu banyak bebannya nih, yang akhirnya dia meledak ya. Beban itu tuh tidak muat di tampungan tubuh energi, sehingga dia mengalir ke tubuh fisik, itulah yang disebut dengan psikosomatis ya. Nah, psikosomatis itu ya dia sudah apa ya, jumlah mentalnya sudah sangat tipis ya, sehingga dia tubuhnya itu terasa, misalkan nih kalau dengar suara yang keras dia langsung jantungnya kayak berdebar, jantungnya itu langsung kayak duduk kayak gitu loh. Nah itu psikosomatis ya, karena sudah terlalu banyak ada penampungan topeng-topeng yang digunakan karena luka-luka di masa lalu waktu kecil ya, banyak luka, banyak trauma di waktu kecil itu. Dan sekarang ini kita disuruh Tuhan untuk menyadari sejatinya kita itu siapa, dan kemudian dari situlah kita akan mampu melepaskan sedikit demi sedikit ya pola-pola yang di masa lalu itu ikut sama kita sampai sekarang ini, yang menjadi mental block. Dan sampai sekarang ini pun kita sedang berlatih bersama-sama untuk hanya menjadi penyaksi dalam hidup ini ya, karena sejatinya diri kita hanyalah yang sedang menyaksikan film ini sedang tayang. Jadi ketika mungkin di masa lalu saya itu banyak sekali kisah kehidupan yang negatif, itu bagian dari kisah ceritanya Allah yang sudah Allah tuliskan untuk saya. Dan ternyata selama ini saya itu memposisikan diri aku adalah yang sedang mengalami itu ya. Nah ternyata aku bukan yang sedang mengalami, tapi aku yang sedang menyaksikan proses pengalaman itu terjadi lewat diri ini ya. Jadi stay dalam kesadaran ya. Ketika kita hanya stay dalam kesadaran, maka ketika ada energi negatif muncul ya, kita bukan energi itu, kita tidak di situ. Kita yang menyaksikan ada energi negatif yang sedang muncul, kita yang sedang menyaksikan ada energi positif yang sedang muncul, maka disitulah kita sudah selaras dengan alam semesta, kita sudah selaras dengan Tuhan, kita selaras dengan Allah, sehingga disitulah satu keselarasan utuh, kita sedang menyaksikan wajah Allah ada di setiap detik kehidupan kita, gitu ya teman-teman ya. Silahkan yang mau bertanya mungkin ya. Seperti biasanya nanti saya akan upload ini di YouTube ya. Ya, jadi teman-teman yang mungkin ketinggalan materinya pagi hari ini, nanti kalian bisa dengerin di YouTube gitu ya. Jika ada pertanyaan silahkan disampaikan di sini. Jadi saya pun juga sama ya. Saya sedang terus-menerus harus sadar bahwa aku sudah sadar, aku hanya penyaksi. Ketika ada hal yang pengen mengontrol nih, misalkan aku pengen mengontrol sesuatu di luar diriku, aku ada ego ya, itu benar-benar kita akan merasakan ada pergerakan ego yang muncul, ada pergerakan pikiran yang muncul, ada pergerakan emosi dalam sensasi badan kita nih ya. Jadi kita tahu set gitu loh ya, bahasanya itu tidak lama nih, tapi langsung sadar, aku menyaksikan semua ini, aku sedang menyaksikan, seperti itu ya. Jadi ya otomatis tuh akan gini, akan ada ketika kita bertanya terhadap sesuatu apapun, kita menanyakan pada diri kita ya. Nah disitulah nanti alam semesta ini, pemilik alam semesta juga ya, itu akan memberi jawaban loh kepada kita. Jadi alami sendiri masing-masing ya. Itu beneran, saya pernah ya menanyakan tentang keberadaan seseorang ya. Jadi saya bertanya tentang kemana ya temanku itu ya gitu, kemana ya ini ya, inti itu ya. Jadi teman-teman, aku tuh dikasih tahu
Ya jadi aku tuh kayak dikasih tahu oleh Allah gitu loh. Lewatnya itu banyak banget medianya ya. Ya medianya itu bisa lewat mimpi, lewat sinkronitas apapun ya, lewat orang ngomong apa kayak gitu tiba-tiba udah nyambung aja dan aku tahu, oh aku dikasih tahu dari situ. Ya, jadi makanya kenapa ya ketika kita stay dalam kesadaran, semua informasi itu hadir, semua informasi itu bisa kita akses di situ ya. Karena apa? Kita sudah selaras, makanya kehidupan kita itu bukan untuk mencari bahagia, untuk menolak yang negatif, bukan untuk mengejar energi positif dan menolak energi negatif, bukan di situ. Tapi kita yang ada di tengah, kita yang menjadi tempatnya energi positif dan negatif itu muncul. Jadi aslinya ya, energi positif dan energi negatif itu sama-sama energi yang sama. Cuma bedanya cuma dilabeli ini negatif, ini positif. Ya, jadi aslinya mereka itu tidak akan mempengaruhi kehidupan kita loh, energi yang positif ataupun negatif itu. Mereka tidak akan mempengaruhi kehidupan kita. Kalau apa? Kita stay dalam kesadaran. Kita paham bahwa aku yang menyaksikan semua ini sedang berjalan. Maka kita ada di energi ilahi. Kita sudah melebur sama Allah, bahasanya gitu ya. Sudah selaras dengan alam semesta. Makanya kan di sini kita tidak berjuang hidupnya. Hidupnya tidak sedang berjuang untuk menolak yang tidak enak dan menerima yang enak. Tapi kita melampaui, bahasanya Pak Azhari ini ya, sudah melampaui dualitas. Ya seperti itu yang disebut dengan melampaui dualitas itu ya. Ya. Seperti itulah yang disebut dengan kita melampaui dualitas kehidupan. Ya, semoga materinya di pagi hari ini apa ya? Ya kreasi aja sih ya pagi-pagi daripada nggak ngapa-ngapain. Seneng aja ya ngomong-ngomong kayak gini tuh ya seneng aja dan merasa apa ya? Ya seneng sih, seneng ngomong, habis itu seneng aja di upload gitu nanti ya, seneng aja nih. Ya seneng aja ya melakukannya kayak gitu sih aku ya. Jadi ada maksud gimana hanya menyalurkan kesenanganku sendiri gitu ya. Terima kasih banyak atas waktunya, semoga bermanfaat buat kalian semua dan untuk saya sendiri tentunya ya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.